Halo, ketemu lagi di kuliah daring akuntansi ekuitas dan pelaporan keuangan bersama saya, Nilam Kemala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang derivatif. Subpokok bahasan pada pertemuan ini antara lain, prinsip dasar akuntansi untuk derivatif, dan derivatif yang digunakan untuk hedging. Sebelum kita mulai, apa sih derivatif itu? Jadi, cerita dikit nih, perusahaan itu pasti terus dihadapi dengan risiko. Jangankan perusahaan, kita aja manusia pasti menghadapi risiko setiap mengambil keputusan. Perusahaan itu terus dihadapi dengan perubahan-perubahan ekonomi lah, perubahan politik, dan yang terakhir nih yang ekstrim, perubahan karena pandemi COVID-19. Munculnya perubahan-perubahan itu dapat meningkatkan risiko bagi perusahaan. Nah, gimana nih caranya mengelola risiko? Nah, bagi perusahaan, dikembangkanlah produk-produk untuk mengelola risiko tersebut. Produk-produk ini yang dikenal dengan instrumen keuangan derivatif atau derivatif aja. Biar keren. Gunanya derivatif ini tentu untuk mengelola risiko. Gimana nih cara pakainya? Perusahaan menggunakan nilai wajar atau arus kas dari derivatif untuk mengoffset perubahan nilai wajar atau arus kas aset terkait dengan risiko tersebut. Penggunaan derivatif yang semakin meningkat dibantu oleh perkembangan teknologi komputer dan komunikasi yang canggih sehingga informasi pasar dapat dianalisis dengan baik. Pada materi ini, kita akan membahas 3 jenis derivatif, yaitu forward keuangan atau future keuangan, opsi, dan swap. Nah, let's go, kita bahas satu persatu dan lihat contohnya. Pertama, prinsip dasar akuntansi untuk derivatif. IASB menyimpulkan bahwa derivatif seperti forward dan opsi merupakan aset serta kewajiban dan harus dilaporkan dalam neraca pada nilai wajar. IASB yakin bahwa nilai wajar akan memberikan informasi terbaik mengenai derivatif kepada user. Kenapa derivatif nggak dilaporkan pada nilai historis ya? Soalnya, banyak derivatif yang mempunyai nilai historis 0. Lagi pula, dengan adanya pasar yang berkembang dengan baik, IASB yakin bahwa nilai wajar dapat diandalkan untuk derivatif. Secara ringkas, akuntansi untuk derivatif adalah sebagai berikut. Pertama, derivatif harus diakui dalam laporan keuangan sebagai aset dan kewajiban. Kedua, derivatif harus dilaporkan pada nilai wajar. Ketiga, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari spekulasi dalam derivatif harus segera diakui dalam laba. Dan yang keempat, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi hedging dilaporkan dengan cara yang berbeda tergantung jenis hedgingnya. Berikut contoh derivatif. Dalam hal ini, opsi beli atau call option. Apa sih opsi beli itu? Opsi beli memberikan pemiliknya hak, bukan kewajiban, untuk membeli saham pada harga yang sudah ditentukan sebelumnya yang disebut strike price atau exercise price. Contoh kasusnya, PTA membeli sebuah kontrak opsi beli pada tanggal 2 Januari 2019 ketika saham PTB diperdagangkan pada Rp100 per saham. Syarat kontrak itu memberikan opsi untuk membeli 1000 lembar saham PTB pada harga opsi sebesar Rp100 per saham. Opsi itu akan berakhir tanggal 30 April 2019. Perusahaan membeli opsi seharga Rp400. Maka tanggal 2 Januari 2019, PTA mencatat pembelian opsi beli dengan ayat jurnal opsi beli pada kas sebesar 400. Pembayaran ini disebut sebagai premi opsi yang umumnya lebih kecil dari biaya untuk membeli saham secara langsung. Premi opsi merupakan penjumlahan nilai intrinsik dan nilai waktu. Nilai intrinsik adalah perbedaan antara harga pasar dan harga strike yang sudah ditentukan pada suatu waktu. Nilai ini merupakan jumlah yang direalisasi oleh pemegang opsi jika opsi itu digunakan dalam waktu dekat. Pada contoh soal, nilai intrinsik tanggal 2 Januari 2019 adalah 0 karena harga pasar sama dengan harga strike yang sudah ditentukan. Sedangkan nilai waktu mengacu pada nilai opsi yang berada di atas nilai intrinsiknya. Nilai waktu mencerminkan kemungkinan opsi itu memiliki nilai wajar lebih besar dari 0 karena ada secercah harapan bahwa harga saham PTB akan naik di atas harga strike selama jangka waktu opsi. Maka nilai waktu opsi pada soalnya adalah 400.
Nah, tabel berikut ini merupakan informasi tambahan terkait opsi beli. Tanggal 31 Maret 2019, harga pasar saham PTB sebesar Rp120 per lembar dan nilai waktu opsi beli Rp100, sedangkan tanggal 16 April 2019, harga pasar sahamnya Rp115 per lembar dan nilai waktu opsi belinya Rp60. Maka, tanggal 31 Maret 2019, PTA mengalami keuntungan karena harga pasar lebih besar dari harga beli sebesar Rp20.000. Ayat jurnalnya adalah opsi beli pada keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi laba sebesar Rp20.000. Penilaian pasar menunjukkan bahwa nilai waktu dari opsi tanggal 31 Maret 2019 adalah Rp100. Karena nilai waktunya menurun dari 400 menjadi 100, maka perusahaan mencatat kerugian sebesar 300. Maka ayat jurnalnya untuk mencatat nilai waktu adalah keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi laba pada opsi beli sebesar 300. Pada tanggal 31 Maret 2019, opsi beli dilaporkan dalam neraca perusahaan pada nilai wajar sebesar Rp20.100. Keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi akan menaikkan laba bersih periode berjalan, sedangkan kerugian atas nilai waktu opsi akan menurunkan nilai bersih. Pada tanggal 16 April 2019, perusahaan menyelesaikan opsi sebelum jatuh tempo. Untuk mencatat penyelesaiannya, maka nilai opsi diperbaharui untuk penurunan nilai intrinsik sebesar 5.000 atau 20 kurang 15 dikali 1.000. 20 dan 15 adalah perubahan harga saham. Maka perusahaan mencatat kerugian untuk penurunan nilai intrinsik dengan ayat jurnal keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi pada opsi beli sebesar 5.000. Sedangkan pengurangan nilai waktu dari opsi sebesar Rp40 dicatat keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada opsi beli sebesar 40. Maka saldo carrying value pada opsi beli tersebut adalah 15.060. Tanggal 2 Januari dicatat di debit 400, 31 Maret 2019 dicatat di debit 20.000 dan dikredit 300 untuk mencatat penurunan nilai waktu. 16 April dikredit sebesar 5.000 dan 40. Maka tanggal 16 April 2019, PTA mencatat di debit kas sebesar 15.000 yang diperoleh dari 115 dikurang 100 dikali 1.000 lembar dan kerugian atas penyelesaian opsi beli sebesar 60 yang diperoleh dari nilai waktu beli opsi dan dikredit opsi beli 15.060. Maka pengaruh laba atau rugi PTA terlihat pada tabel berikut. Tanggal 31 Maret 2019 terjadi kenaikan bersih nilai opsi beli menjadi 20.000, maka pengaruh ke laba sebesar 19.700. Tanggal 16 April 2019 terjadi penurunan nilai opsi beli baik dari harga saham maupun nilai waktunya, sehingga pengaruh ke rugi sebesar 5.040. Tanggal 16 April 2019, PTA mengalami kerugian saat menyelesaikan opsi beli sebesar 60, maka total laba bersihnya sebesar 14.600. Nah, setelah lihat contoh kasusnya, menurut kamu perbedaan instrumen keuangan tradisional dan derivatif apa aja sih? Jadi, derivatif punya 3 karakteristik dasar. Pertama, instrumen tersebut mempunyai satu atau lebih dasar atau underlyings dan provisi pembayaran yang teridentifikasi. Hal yang mendasarinya atau underlyingnya adalah suku bunga yang ditetapkan, harga sekuritas, harga komoditi, indeks harga atau tarif, atau variabel lainnya yang berkaitan dengan pasar. Pembayaran ditentukan oleh interaksi dasar dengan jumlah nominal atau jumlah saham, atau unit lain yang ditetapkan dalam derivatif yang dikenal dengan jumlah nosional. Contohnya, nilai opsi beli akan naik jika nilai saham PTB naik. Dalam kasus ini, dasarnya adalah saham. Perubahan harga saham dikalikan dengan jumlah saham atau jumlah nosional untuk mendapatkan provisi pembayaran. Kedua, instrumen tersebut memerlukan investasi kecil atau tanpa investasi di awal kontrak. Ilustrasinya, perusahaan membayar premi yang rendah untuk membeli opsi beli. Padahal, kalau beli saham dan investasi langsung, jumlahnya akan jauh lebih besar daripada menggunakan opsi beli. Ketiga, instrumen tersebut mengharuskan atau memperbolehkan penyelesaian bersih. Seperti contoh tadi, perusahaan dapat merealisasi laba atau opsi beli tanpa harus memiliki saham itu. Karakteristik penyelesaian bersih berfungsi untuk mengurangi biaya transaksi yang berkaitan dengan derivatif. Untuk lebih jelasnya, berikut perbedaan instrumen keuangan tradisional dan derivatif.
Untuk provisi pembayaran, angkanya diperoleh dari harga saham dikali jumlah saham untuk instrumen keuangan tradisional, sedangkan derivatif opsi beli diperoleh dari perubahan harga saham yang mendasari dikalikan jumlah saham atau jumlah nosional. Untuk investasi awal, investor membayar biaya penuh untuk instrumen tradisional, sedangkan untuk derivatif, investasi awal jauh lebih kecil daripada biaya penuh. Untuk penyelesaiannya, saham diserahkan untuk menerima uang tunai bagi instrumen tradisional, sedangkan derivatif bisa dari equivalent cash berdasarkan perubahan harga saham dikali jumlah saham. Nah, sekarang kita bahas pembahasan kedua, derivatif yang digunakan untuk hedging. Fleksibilitas penggunaan dan karakteristik biaya derivatif yang relatif rendah dibandingkan instrumen keuangan tradisional menjelaskan mengapa derivatif banyak yang digunakan. Derivatif bisa digunakan untuk mengoffset dampak negatif dan perubahan suku bunga atau kurs tukar mata uang asing. Penggunaan derivatif ini dikenal sebagai hedging atau penangkal risiko. Untuk hedging, ada dua jenis hedging yang diperkenankan oleh IFRS. Pertama, hedging nilai wajar, dan kedua, hedging arus kas. Hedging nilai wajar digunakan untuk menangkal atau membendung atau mengoffset exposure terhadap perubahan nilai wajar aset atau kewajiban yang diakui atau komitmen perusahaan yang belum diakui. Dalam posisi hedging yang sempurna, keuntungan atau kerugian atas nilai wajar derivatif dan aset atau kewajiban yang di-hedging harus sama dan saling mengoffset. Kedua, hedging arus kas. Hedging ini digunakan untuk membendung exposure terhadap risiko arus kas yang merupakan hasil dari variabilitas arus kas. Pada umumnya, derivatif diukur dan dilaporkan pada nilai wajarnya di neraca dan keuntungan atau kerugian dilaporkan secara langsung dalam laba bersih. Tapi, kalau hedging arus kas dihitung sebesar nilai wajar di neraca, meskipun keuntungan atau kerugian dicatat dalam ekuitas sebagai bagian dari laba komprehensif lainnya. Berikut contoh untuk hedging nilai wajar. Pada tanggal 1 Desember 2019, PT Hai memiliki 1000 ban traktor dengan harga Rp200 per ban. PT Hai telah menyimpan persediaan untuk mengantisipasi permintaan di masa mendatang. PT Hai mencatat persediaan pada laporan posisi keuangan sebesar Rp200.000 menggunakan lower of FIFO cost or net realizable value. Hingga ban terjual, PT Hai dihadapkan pada risiko bahwa nilai persediaan ban akan menurun. PT Hai ingin melindungi exposure-nya terhadap penurunan nilai wajar untuk persediaan bannya, atau persediaan ban tersebut dijadikan sebagai jaminan untuk salah satu pinjaman banknya. Untuk melindungi risiko ini, PT Hai mengunci nilai persediaan ban pada 2 Januari 2020 dengan membeli opsi jual atau put option untuk menjual ban pada harga tetap. PT Hai memilih untuk menggunakan opsi ini untuk hedging nilai wajar dari persediaan ban. Opsi jual ini berakhir dalam 9 bulan, memberikan PT Hai opsi untuk menjual 4.000 pon karet dengan harga Rp50 per pon yang merupakan harga spot karet saat ini di pasar. Pada tanggal 2 Januari 2020, tidak ada ayat jurnal yang perlu dicatat. Cuma perlu memorandum untuk menunjukkan bahwa kontrak opsi jual udah ditandatangani dan ditetapkan sebagai hedging nilai wajar untuk investasi. Pada tanggal 31 Maret 2020, nilai wajar persediaan turun 10% atau Rp20.000. Maka PT Hai mencatat keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi pada penyisihan untuk mengurangi persediaan ke nilai wajar sebesar Rp20.000. Kemudian diperlukan pencatatan untuk mencatat kenaikan nilai put option untuk menjual ban dengan asumsi harga spot turun 10%. Ayat jurnalnya adalah opsi jual pada keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebesar Rp20.000. Maka laporan posisi keuangan PT Hai seperti ini. Aset lancarnya terdiri dari persediaan sebesar Rp180.000 dan opsi jual Rp20.000. Persediaannya Rp180.000 karena net allowance dari ayat jurnal sebelumnya. Untuk laporan laba rugi, pada pendapatan lain-lain dilaporkan pada akun keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi opsi jual sebesar Rp20.000 dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi persediaan Rp20.000. Berikutnya contoh untuk hedging arus kas. Pada bulan September 2019, PT AL mengantisipasi pembelian 1.000 metrik ton aluminium pada bulan Januari 2020.
PTL menandatangani kontrak berjangka atau future contract aluminium karena khawatir harga aluminium akan meningkat. Future contract-nya memberikan PT OL hak dan kewajiban untuk membeli 1000 metrik ton aluminium seharga 1.550 per ton. Hal yang mendasari derivatif ini adalah harga aluminium. PT OL menandatangani kontrak berjangka pada 1 September 2019. Asumsikan bahwa harga yang harus dibayar hari ini untuk persediaan yang akan dikirim pada Januari atau spot price-nya sama dengan harga kontrak. Pada bulan September 2019 tidak dilakukan pencatatan, cuma memorandum aja untuk menunjukkan bahwa kontrak future udah ditandatangani. Tanggal 31 Desember 2019, harga aluminium untuk pengiriman Januari naik menjadi Rp1.575 per metrik ton. Maka ayat jurnalnya adalah kontrak berjangka pada keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebesar 25.000 yang diperoleh dari 1.575 dikurang 1.550 dikali 1.000 ton. Pada bulan Januari 2020, PT OL membeli 1.000 metrik ton aluminium seharga 1.575. PT OL mencatat persediaan aluminium pada kas sebesar 1.575.000 yang diperoleh dari 1.575 dikali 1.000 ton. Pada saat yang sama, PT OL membuat final statement pada kontrak berjangka sehingga ayat jurnalnya kas pada kontrak berjangka sebesar 25.000 yang diperoleh dari 1.575.000 dikurangi 1.550.000. Lalu, apa pengaruhnya hedging terhadap arus kas? Melalui penggunaan derivatif kontrak future, PT OL bisa membuat persediaannya menjadi konstan sebesar 1.550.000. Penyelesaian kontrak future sebesar 25.000 akan mengoffset jumlah yang dibayarkan untuk membeli persediaan pada harga pasar yang berlaku, yaitu sebesar 1.575.000, sehingga arus kas keluar bersih adalah 1.550 per metrik ton, seperti yang diinginkan. Berdasarkan ilustrasi di atas, tidak terdapat pengaruh laba saat ini. Keuntungan atas kontrak future diakumulasi dalam ekuitas sebagai bagian dari OCI sampai periode di mana persediaan itu dijual dan laba dipengaruhi melalui HPP. Sebagai contoh, asumsikan PT OL memproses aluminium berdasarkan barang jadi atau kaleng. Total biaya kaleng termasuk pembelian aluminium pada Januari 2020 adalah 1.700.000. PT OL menjual kaleng pada Juli 2020 seharga 2 juta. Maka PT OL mencatat kas pada pendapatan sebesar 2 juta dan HPP pada persediaan sebesar 1.700.000. Karena efek dari transaksi yang diantisipasi telah mempengaruhi pendapatan, PT OL mencatat transaksi hedging. Maka dicatat pada ayat jurnal keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas pada HPP sebesar 25.000. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang derivatif. Sampai jumpa minggu depan dengan topik berbeda. Bye! Pertemuan 7 selesai.